Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri. Masih ingat kasus Kompol Juni bersama Kanit Patroli Ibtu MB pada beberapa hari yang lalu ditangkap di sebuah hotel karena pesta narkoba jenis sabu melibatkan 10 orang oknum anggota Polsek Astana Anyar. Itu belum selesai. Masih heboh dan perlu penyelesaian karena seorang pejabat di kepolisian memberi contoh yang tidak baik untuk anak negeri ini. Hari ini diberi contoh yang tidak baik lagi, yaitu terjadi penembakan anggota TNI oleh Bribka CS. Ada apa ini kok seperti ada sesuatu yang perlu kita cermati? Mengapa hal ini terjadi? Mengapa mereka yang seharusnya menjadi contoh, panutan, selanjutnya menjadi yang harus dipenjara? Atau memang ini ada hal yang lain di belakang itu semuanya? Dan bagaimana aparat penegak hukum merespon mereka yang bermasalah, khususnya mereka juga aparat penegak hukum juga. Ayo kita baca sebuah berita, selanjutnya nanti kita bahas. Anggota TNI AD tewas ditembak Bribka CS. Pangdam Jaya, selesaikan secara hukum yang berkeadilan. Selesaikan secara hukum berkeadilan. Itu di 25 Februari di sebuah berita, maksudnya di Kompas. Selesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman berpesan, kasus penembakan 3 orang termasuk anggota TNI di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat harus diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Hukum yang berkeadilan tentunya tidak memandang apakah dia itu penegak hukum, aparat atau bukan. Yang pasti bagaimana undang-undang mengarahkan untuk memprosesnya. Pangdam Jaya memerintahkan Kapendam Jaya untuk mengawal pemeriksaan maupun penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Bribka CS. Jadi ini langsung ditangani oleh Polda Metro Jaya karena ya nama besar ini. Terkadang kan kalau kasus-kasus begitu biasanya di Polsek ataupun di Polres. Bahwa Pangdam Jaya sudah memerintahkan Kapendam Jaya untuk mengawal pemeriksaan maupun penyelidikan yang dilakukan oleh Polda agar persoalan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan, ujar Kapendam Jaya Letkol ARH Herwin PS di Jakarta. Kapendam lebih lanjut mengatakan, Pangdam Jaya juga berpesan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak terprovokasi atas insiden ini. Ke depan, sambung Herwin, Garnisun dan Polda Metro Jaya akan melakukan patroli bersama untuk mengantisipasi tindakan yang merugikan institusi TNI Angkatan Darat. Ke depan, kata Herwin, ke depan mungkin akan lebih diperketat untuk melaksanakan patroli bersama antar Garnisun dan Polda Metro, hanya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi. Maksudnya ya atas nama TNI dan Polri pasti ini merugikan semuanya. Prajurit di lapangan agar tidak terjadi dinamika yang terprovokasi, ia tetap mengharapkan sinergisitas antara
TNI dan Polri. Diberitahukan sebelumnya, prajurit TNI AD menjadi salah satu korban di antara 3 yang tewas ditembak anggota Polri Bribka JS di sebuah tempat hiburan. Menyikapi hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran kemudian menyampaikan permintaan maaf. Fadil juga mengatakan siap memberikan tindakan tegas terhadap Bribka JS yang sudah menembak mati 3 orang. Ya harus itu, karena 3 orang. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada keluarga korban, masyarakat, dan kepada TNI Angkatan Darat. Keluarga korban, masyarakat, dan TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas. Kami akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Tersangka juga akan kami proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak sebagai anggota Polri. Wah, ini langsung sudah menyatakan anggota tidak layak. Padahal penegakan hukum perlu menunggu itu semuanya. Diberitahukan sebelumnya, prajurit TNI AD menjadi salah satu korban di antara 3 yang tewas tertembak tadi. Dan yang pasti ini adalah sebuah kasus yang menjadi kasus bersama. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah kasus yang beruntun. Kompol Juni, Bribka JS, sebuah atau orang-orang yang tidak bisa menjadi panutan bagi kita bersama. Mereka adalah penegak hukum, pengayom masyarakat yang seharusnya memberi contoh yang baik untuk masyarakat, tetapi mereka tidak bisa memberi contoh yang baik. Sabu, narkoba maksudnya, pasti hal itu menjadi masalah, penyakit masyarakat. Kalau masyarakat menggunakan, maka mereka akan dihukum yang luar biasa. Kompol Juni harus itu. Begitu juga Bribka JS. Saudara pecinta masa depan negeri, TNI dan AD, TNI AD maksudnya TNI AD dan Polri, sebelumnya pada waktu Orde Baru merupakan lembaga di bawah satu kesatuan. Polri itu bagian dari TNI. TNI itu bagian dari Polri. Tetapi sekarang semenjak reformasi, TNI terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Polri berdiri sendiri tetapi mempunyai tugas yang berbeda. Pada kesempatan yang sehari-hari, mereka tetap sinergi kok untuk mengawal, contoh pada proses penanganan COVID-19. TNI dan Polri oleh negara menjadi referensi terdepan di depan, maksudnya terdepan dalam pelaksanaannya. Meskipun ada pro dan kontra, ada kritik dan sebagainya, tetapi negara menjadikan TNI dan Polri terdepan untuk merespon kasus pandemi COVID-19 ini. Dan ketika penembakan antara teman-teman polisi, sebetulnya bukan antara sih, ini sebuah kejadian yang sepertinya biasa, ditembak tanpa persiapan, bukan seperti berhadapan-hadapan begitu, disuruh bayar di sebuah kafe, tapi kemudian malah menembak penjaga dan beberapa, dan akhirnya meninggal dunia. Kebetulan ada anggota TNI Angkatan Darat yang ada di situ. Kita tidak tahu mengapa di situ, apakah kebetulan bermain atau itu nanti bisa dilanjutkan terkait dengan informasi yang sebenarnya. Tapi yang pasti bahwa posisinya beliau adalah anggota TNI AD. Seakan-akan ini terjadi perang antara Polri sama TNI. Nah, ini teman-teman Polri, teman-teman TNI, tolong jaga kondisivitas ya. Karena ini bukan karena identitas TNI dan Polri, tapi kebetulan. Kok bisa kebetulan? Ya, karena dalam kondisi mabuk. Jadi tidak usah dibawa kemana-mana, sehingga teman-teman Pangdam Jaya tadi, maksudnya
Bapak Pangdam Jaya kan mengatakan teman-teman yang ada di bawah tidak usah terprovokasi. Ini kasus yang harus diselesaikan dengan berkeadilan. Dan Bapak Kapolda juga siap untuk melaksanakan itu. Bahkan sampai akan semacam dinonaktifkan, tidak layak menjadi anggota polisian. Saudara, pecinta masa depan negeri, ya semua harus berproses. Karena ini kasus hukum. Tidak boleh, meskipun beliau adalah sebagai Kapolda, selanjutnya sudah memutuskan sebelum proses hukum terjadi. Karena yang memutuskan nanti hakim. Meskipun data-datanya ya, dari proses yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, tetapi yang memutus hakim. Hanya saja data itulah selanjutnya harus diperkuat. Azas praduga tak bersalah masihkah ada di sini? Ya tetap harus dikedepankan, meskipun secara rasional pasti ini tidak ada, maksudnya pasti bersalah. Karena seharusnya teman-teman, maksudnya orang yang membawa senjata api, dia adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Tidak boleh orang yang membawa senjata api itu emosian, sehingga kemudian goda sedikit marah. Itu nggak boleh. Apalagi ini aparat kepolisian yang seharusnya mereka lebih bisa menjaga hal itu. Terkadang memang manusia itu egonya muncul pada saat-saat tertentu, baik sadar ataupun tidak sadar. Apalagi dalam kondisi tidak sadar itu, baik sadar pun terkadang karena emosi kemudian dia melakukan hal yang di luar nalarnya, sehingga pada waktu disumpah menjadi anggota Polri pada waktu itu kemudian terlupakan. Itulah yang menjadi masalah. Yang pasti Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya ingin menyelesaikan ini dengan serius, meskipun semua harus berproses hukum. Tetapi mengapa ini terjadi, itu yang perlu dicari solusi. Jadi memang tidak boleh setiap orang itu mudah untuk membawa senjata api. Mereka yang sebagai taruhlah anggota Polri juga harus sering dicek terkait dengan bagaimana menjaga emosi. Karena emosi itu bisa mengalahkan segala-galanya. Akhirnya dia kalut. Padahal masalah sepele, masalah mungkin tersinggung, diminta untuk bayar, kemudian tersinggung, kemudian mengeluarkan pistol dan menembak. Itu kan menjadi masalah. Maka ini perlu ditertibkan ini. Tentunya ini sebagai pintu awal supaya tidak terjadi kemana-mana. Kalau terkait dengan TNI Polri akan terprovokasi, saya yakin kok tidak ya. Ini hanya sebuah kasus, semoga tidak terjadi. Tetapi ketika ada pertanyaan, ada apa di belakang ini semuanya? Ya, anggap saja tidak ada apa-apa, karena memang ini sebuah kasus. Tetapi perlu diperdalam, mengapa ini terjadi? Yang pasti, keberadaan TNI dan Polri adalah sebagai lembaga kuat negara untuk membackup. Jangan sampai kemudian ada pikiran, oh ini ada sebuah pengalian isu terhadap sebuah kasus yang ada di negeri ini. Jangan sampai. Boleh saja saudara berpikiran nakal seperti itu, tetapi jangan sampai. Ini adalah sebuah kasus yang harus diselesaikan dengan cara jalan hukum yang benar. Teman-teman hakim, penegak hukum, nanti akan memutuskan yang benar. Pasti Bribka JS, kalau dia sadar dirinya akan mendapatkan ancaman seperti ini, kemungkinan dia tidak akan mengeluarkan pistol. Ya, itu kejadian sudah terjadi. Begitu juga mungkin mereka yang kebetulan tertembak mati. Kita belum tahu alasan yang jelasnya, apakah mereka yang tertembak itu kemudian menjadi bagian kafe untuk bagaimana menyelesaikan orang yang tidak mau bayar di kafe, ataupun yang lainnya. Yang pasti bahwa ini sebuah kasus pembunuhan yang harus dituntut
dituntaskan, maksudnya dituntasnya sampai detil sehingga tidak ada isu-isu negatif lainnya, baik antara keluarga besar TNI ataupun Polri, ataupun dihubungkan dengan isu-isu kekinian, dengan isu-isu negara. Ini jelas kasus seseorang yang emosinya tinggi, dia tidak mampu untuk menjaga emosi, dan yang lebih penting, pasti tidak hanya satu orang ini, tidak hanya Bribka CS ini aja, kemungkinan masih ada yang lain, sehingga teman-teman kepolisian akan lebih baik para anggotanya ditertibkan, mereka yang emosinya tidak stabil. Begitu juga masyarakat biasa yang diberi kewenangan membawa senjata api harus lebih ditertibkan sehingga aman dari berbagai ancaman. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.